righteousness. Oh God, how I need you. Katakan, Lord, I need you. Oh, I need you. Setiap jam Tuhan, every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. I need you, Lord. Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. Jemaat saja. Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. Sing aloud, Lord, I need you. Oh, I need you every hour. I need satu-satunya pembela kami. My righteousness. Oh God, how I need you. My one defense. My one defense. My righteousness. Oh God, how I need you. My one defense. My one defense. My righteousness. Oh God, how I need you. Haleluya, puji Tuhan umat percaya, saya bersuka cita berjumpa kembali dengan kekasih-kekasih Tuhan dimanapun Anda berada dalam kebenaran firman Tuhan yang akan kita sharingkan sehingga kita akan memiliki kehidupan yang semakin berkenan dengan Tuhan. Mari sebelum kita dituntun oleh kebenarannya, kita satu di dalam doa. Roh Kudus tolong kami untuk mengerti apa yang Kau sampaikan pada hari ini sehingga kami bisa menangkap kebenaran firman-Mu sebagai suluh dalam langkah-langkah kami dan sebagai bibit unggul yang bertumbuh dalam kehidupan kami sehingga kehidupan kami semakin serupa dan segambar dengan Engkau, menyenangkan hati-Mu dan berdampak bagi banyak orang di sekitar kami. Berbicaralah Roh Kudus lewat hamba-Mu karena kami siap untuk diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Anda tentu pernah mendengar istilah yang memasyarakat di sekitar kita, yaitu singkatannya pansos. Apa itu pansos? Pansos itu adalah kependekan dari panjat sosial. Kalau dalam bahasa Inggrisnya, kerennya social climber, begitu ya, panjat sosial. Nah, apa kaitannya atau apa relasinya terhadap kehidupan sehari-hari dalam masyarakat yang ada? Nah, orang-orang yang melakukan pansos adalah orang-orang yang ingin memiliki citra diri seperti yang diharapkan, lebih tinggi, lebih mewah, lebih luar biasa dari apa yang mereka miliki hari ini. Kalau dilihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pansos itu adalah usaha yang dilakukan untuk mencitrakan diri sebagai orang yang mempunyai status sosial tinggi. Dilakukannya dengan berbagai cara, jadi mereka ingin menjadi pribadi yang terkenal, pribadi yang kaya, pribadi yang dihormati banyak orang, yang dikagumi dan lain sebagainya, sehingga mereka melakukan pansos-pansos tersebut. Melalui apa? Macam-macam. Apalagi sekarang ada media sosial. Mereka akan mengunggah
aktivitas-aktivitas yang dilakukan supaya orang melihat apa yang mereka kerjakan dan memberikan penilaian kepada mereka. Mungkin mereka melakukan yang namanya kegiatan sosial, membantu panti asuhan, membantu orang susah dan lain sebagainya. Sehingga orang berkata, wah, ibu itu, bapak itu seorang yang generous, seorang yang murah hati. Atau kemudian ada yang mengunggah foto-fotonya bersama dengan artis-artis, orang-orang terkenal. Sehingga orang akan melihat mereka dan memberikan penilaian, wah, bapak itu, ibu itu, anak muda itu luar biasa ya pergaulannya. Kenal dengan banyak orang tenar dan lain sebagainya. Atau macam-macam yang bisa dilakukan. Ya, kita membangun relasi dengan orang tertentu supaya kita bisa ikutan gitu ya, atau kecipratan apa yang mereka lakukan sehingga kita bisa mendapatkan peningkatan citra diri yang diharapkan. Nah, ini macam-macam lah kalau diceritakan begitu ya. Dan sekarang jadinya orang kalau melakukan apa-apa seringkali jadi dicurigai gitu. Wah, ini jangan-jangan pansos nih, jangan-jangan pansos. Apalagi kan dalam sosial media kan kita tidak tahu kebenarannya gitu ya. Ada saja yang sebetulnya orang yang foto bersama sama kita itu kita juga nggak kenal, asal kita minta fotonya aja. Atau kemudian aksi-aksi sosial yang kita lakukan itu bisa saja ya bukan hal yang sejati adanya, ya macam-macam lah seperti itu. Tetapi kalau kita pahami, umat percaya yang diberkati Tuhan, kalau tadi kan saya cerita ada orang yang membangun relasi dengan orang lain atau melakukan tindakan-tindakan tertentu sebagai aktivitas pansosnya untuk mencapai citra diri yang dikehendaki, tanpa kita sadar, izinkan saya bicara tanpa kita sadar ya, ya ampuni lebih lagi kalau yang sadar, kita menjadikan Tuhan sebagai panjatan sosial kita. Kita menjadikan Tuhan dan aktivitas-aktivitas kerohanian di dalam Tuhan sebagai pansos kita. Ada orang berpikir, apalagi kalau dia baca Alkitab, dia tahu apa yang Tuhan bisa kerjakan. Lalu dia katakan, kalau aku berhubungan dengan Tuhan, nanti Tuhan akan ubah ekonomiku dari miskin jadi kaya, aku jadi orang kaya. Kalau aku ikut Tuhan, nanti aku bisa dipromosi jadi orang terkenal. Kalau aku ikut Tuhan, lalu aku melakukan pekerjaan-pekerjaan pelayanan, orang akan lihat aku sebagai orang yang rohani, sebagai orang yang sosial, dan lain sebagainya. Tuhan kita jadikan sebagai sarana pansos kita. Nah, ada orang yang suatu kali ngobrol sama saya. Lalu dia katakan begini, saya mau jadi seorang hamba Tuhan. Saya mau jadi seorang pendeta. Saya katakan kenapa? Saya tanya kenapa? Iya, karena lihat. Jadi pendeta itu, lihat si A. Bisa punya rumah lebih dari satu. Kendaraannya mewah. Wah. Ya, jadi pelayanan dijadikan sebagai pansos buat dirinya. Ya. Kalau dulu rasanya menjadi seorang mahasiswa sekolah tinggi teologi itu enggak sesuatu lah ya. Tapi sekarang dengan pemandangan-pemandangan dunia pelayanan yang glamor, orang jadi berpikir untuk bisa menjadi hamba Tuhan yang glamor itu. Aku memperlengkapi diriku dengan begini, dengan begitu, dengan begini. Yang padahal sebetulnya memperlengkapi dirinya nggak salah dan itu baik sekali. Tetapi persoalannya adalah tujuannya. Tujuannya. Ya, kita percaya Tuhan mampu mengubah yang miskin jadi kaya, mampu mengangkat kita jadi kepala dan bukan ekor. Tapi tujuannya. Orang-orang yang berkata aku mau dekat Tuhan, orang-orang yang mengatakan aku mau melayani pekerjaan Tuhan. Lihat kalimat selanjutnya. Supaya aku. Jadi tujuannya kemana? Tujuannya ke dirinya sendiri. Kalau aku rajin persekutuan supaya aku
Kalau aku melayani pekerjaan Tuhan, sibuk dari pagi sampai malam, dari hari Senin sampai dengan hari Minggu, supaya kalau aku pimpin doa di depan banyak orang, aku hafal ayat-ayat firman Tuhan, supaya nah ini jangan-jangan dunia kerohanian dan pribadi Tuhan kita jadikan pansos dalam kehidupan kita. Padahal lihat, satu ayat sederhana misalnya saya sampaikan. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8 berkata, jika Roh Kudus turun ke atas kamu, maka kamu akan menjadi saksiku. Kunya bukan huruf kecil umat percaya, huruf besar. Di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Jadi kita harus tahu kalau kita berelasi dengan Tuhan itu tujuan utamanya apa? Tujuan utamanya apa? Saksiku, menyatakan kemuliaan Tuhan, memperkenalkan pribadi Tuhan. Sehingga intinya tentang siapa? Tentang Tuhan. Kalau kita berelasi dengan Tuhan, supaya Tuhan dipermuliakan dan diagungkan, dikenal oleh banyak orang. Kalau kita melayani pekerjaan Tuhan, supaya Tuhan. Kalau kita baca Alkitab dan berdoa, supaya Tuhan dalam hidup kita. Kalaupun nanti pada akhirnya kita diberkati dengan hal-hal fisik dan materi, Matius 6:33 berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya yang lainnya di luar pribadi Tuhan itu bonus dalam kehidupan kita. Bukan sasaran utama. Bukan sasaran utama. Kita tidak perlu mengejar kekayaan sebagai hal yang utama, keterkenalan. Sekarang berapa followers, berapa viewers. Bahkan kemudian menghalalkan segala cara supaya orang melihat kita sebagai sesuatu dalam kehidupan ini. Kita tidak perlu melakukan seperti itu. Datang sama Tuhan, sembah Dia dengan segenap hati, dengan kesejatian. Karena memang kita perlu Tuhan. Kita perlu Tuhan untuk membentuk pribadi kita supaya kita serupa dan segambar dengan Dia. Bukan membentuk kita supaya kita menjadi seperti apa yang kita mau. Saya tidak berkata kita nggak boleh terkenal, tidak boleh memiliki harta. Tetapi kalaupun itu menjadi bagian dalam hidup kita, supaya Tuhan Yesus dipermuliakan. Jadi hati-hati. Jangan sampai tanpa kita sadar Tuhan kita jadikan pansos dalam kehidupan kita. Sehingga apa yang ada adalah aku, dan aku. Biarkan kita datang kepada Tuhan. Dan kemudian Tuhan menguasai dan mengendalikan hati kita. Lalu Tuhan menuntun langkah-langkah kita. Dan kemudian itu menjadi sebuah kesaksian bagi banyak orang. Bagaimana Tuhan bertindak. Bagaimana Tuhan bekerja. Bagaimana Tuhan itu hebat. Bagaimana Tuhan itu sayang sama kita. Bagaimana Tuhan memberkati kita. Dan kalau nanti Tuhan mengangkat kita, mempromosi kita, kita tidak menjadi pribadi yang berbeda. Ada banyak orang, tadinya kelihatan cinta sama Tuhan. Kenapa? Karena keadaannya masih biasa-biasa. Tapi setelah berubah, karakternya jadi tidak seperti yang Tuhan harapkan. Kadang-kadang ada kesombongan, keangkuhan, tidak mau kenal orang dan lain sebagainya. Tentu itu tidak akan terlihat kalau kita memang sungguh-sungguh berelasi dengan Tuhan. Kalaupun nanti kita terkenal, supaya nama Tuhan dipermuliakan, supaya nama Tuhan diagungkan. Dan apa yang kita raih bukan untuk kita sendiri, tapi jadi berkat buat orang lain. Sehingga orang lain juga bisa menikmati kasih-Nya Kristus, menikmati kebaikannya Kristus di dalam kehidupannya. Mari miliki hubungan yang murni dengan Tuhan. Yang memang sungguh-sungguh aku berserah supaya Tuhan. Nanti caranya bagaimana? Ya lewat media sosial, lewat pelayanan, lewat aktivitas rohani, tidak keliru. Tapi tujuan mula-mulanya
bukan tentang kita, tapi tentang Tuhan. Mari awali hari ini dengan tujuan yang benar, dengan motivasi yang benar. Dan biarlah kita menjadi saksinya Tuhan di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Dan kalaupun kita mendapatkan apa yang Tuhan anugerahkan, itu adalah sebagai sarana agar Tuhan dipermuliakan. Kita satu di dalam doa. Tuhan, ampuni kami kalau kami tanpa sadar berelasi dengan Engkau bukan untuk pribadimu, tetapi untuk kepentingan kami. Karena kami ingin menjadi seperti ini, karena kami ingin dilihat orang seperti itu. Roh Kudus, arahkan kami kembali untuk berjalan dalam kebenaran. Bahwa kalau kami berelasi dengan Engkau, itu semuanya karena Engkau. Dan kalaupun kami mendapatkan apa yang daripadamu, itu juga akan dikembalikan tentang Engkau dan untuk Engkau. Untuk itu Bapa, pegang tangan kami dan tuntun langkah-langkah kami. Sehingga kami tidak menggunakan cara-cara yang salah. Atau tidak memiliki motivasi-motivasi yang keluar dari kebenaran. Tapi semuanya seturut dengan arahan Tuhan. Biarlah ketika anak-anak-Mu bekerja, mereka bekerja untuk Tuhan. Mereka bersekolah untuk Tuhan. Mereka melayani, beraktivitas rohani juga untuk Tuhan. Dan kami percaya bahwa Allah tidak pernah berhutang untuk setiap jerih lelah anak-anaknya. Karena apapun yang kami lakukan di dalam Engkau tidak akan pernah sia-sia. Aku melepaskan berkat bagi umat percaya dimanapun mereka berada. Ketika mereka melibatkan Tuhan, maka keberhasilan dan keberuntungan akan menjadi bagian dalam hidup mereka. Firman Tuhan yang kami dengar, biarlah Engkau mampukan kami untuk merenungkannya dan melakukannya, sehingga kami mengalami Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk kebersamaannya di dalam program ini, dan terus ikuti setiap video-video yang kami tayangkan yang pastinya akan menjadi berkat bagi Anda sekalian. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya ke saudara-saudara yang lainnya supaya mereka juga dapat diberkati tentunya. Dan nantikan tayangan-tayangan kami selanjutnya, berikan komen yang membangun, yang juga pasti akan memberkati kita semua. Sampai jumpa lagi, terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.